kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama coba melihat satu tokoh di Alkitab yang mungkin jarang dibahas. Siapa dia? Iblis. Wow. Bukan berarti kita belajar menjadi serupa dengan iblis, tidak. Tetapi ada hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama apa ya? Kita sama-sama lihat. Yang pertama, cerdik. Nah, dalam Matius 10 ayat 16 situ dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Dalam Kejadian 3 ayat 1, ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat, dan ular itu melambangkan iblis. Seringkali kita sebagai orang Kristen terlalu tulus dan tidak cerdik. Kita harus belajar menjadi cerdik agar bisa mengetahui tipu muslihat iblis. Iblis zaman sekarang kalau mau menjatuhkan kita bukan lagi dengan hal-hal yang menyeramkan. Kalau dulu-dulu yang kita tahu mungkin pakai baju putih panjang gitu kan, rambutnya panjang hitam, terus di belakangnya ada
lubang. Nah, itu angkatan dulu-dulu. Kalau yang sekarang beda. Baju justru mungkin pendek ya, yang mini-mini. Rambutnya mungkin yang curly gitu, bonding. Terus lubangnya bukan cuma di belakang, mungkin di depan, di mana-mana ada lubangnya. Nah, penampilannya yang sekarang itu sangat menggoda. Hati-hati para pria, hati-hati termasuk saya dong. Hati-hati dengan handphone kita ya. Sekarang ini mudah sekali mengakses gambar-gambar, film-film. Laki-laki memang paling susah dengan yang satu itu. Kecuali dia laki-laki yang setengah dewa. Istilah setengah dewa ini ya keibuan gitu. Enggak ya, tolak dalam nama Yesus. Tidak. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang setengah dewa. Kita harus cerdik mengalahkan godaan. Dengan cara apa? Yang pasti berdoa. Oke. Selain itu yang harus kita lakukan adalah apa? Lari. Amsal 22 ayat 3 di situ dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan menghindar. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, ini hanya salah satu contoh supaya kita bisa menjadi cerdik. Pokoknya saya ingatkan lagi, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis itu bapa segala dusta. Nah, jadi kalau ada orang yang suka berdusta, hati-hati, berarti dia itu anaknya siapa? Iblis. Ya, seperti yang dulu-dulu sempat ya top juga kan, gombal-gombal gitu. Papa kamu tukang cat ya? Loh, kok tahu? Karena kamu telah mewarnai hidupku. Nah, gitu kan. Kemudian ada lagi, papa kamu tukang listrik ya? Loh, kok tahu? Karena kamu telah menyetrum hatiku. Ya. Nah, kalau ada yang suka berdusta, suka putar balik cerita, yang A jadi B, ya kan? Yang tidak ada jadi ada, mujizat itu ya, tidak ada jadi ada. Coba kalian tanya gini, papa kamu iblis ya? Nggak usah tunggu lagi ditanya, loh kok tahu? Cepat lari saja saudara ya, karena saudara pasti akan dikejar. Itu hal yang pertama, kita harus cerdik supaya kita bisa mengetahui tipu daya dari iblis. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah iblis selalu berpikiran positif tentang masa depan. Wow, iblis itu sebenarnya tahu kalau kesudahan dunia nanti dia dan pengikutnya itu akan dihukum kekal. Tetapi hebatnya iblis tetap berpikir positif. Kita pun harus seperti itu. Meskipun kondisi saat ini sangat tidak enak, kita harus tetap berpikir positif, tetap optimis. Iblis sudah tahu masa depannya hancur, tapi dia tetap terus berkarya, terus cari downline, cari pengikut-pengikutnya. Apalagi kita, Tuhan telah menjamin masa depan yang terbaik. Sudah seharusnya lah kita lebih optimis. Kita sudah hafal mungkin Bapak Ibu Saudara Yeremia 29 ayat 11 dikatakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan apa? Kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pandemi ini membuat seakan-akan semua tampak suram, ekonomi semakin memburuk, semua bidang mengalami kesulitan. Tetapi miliki pikiran yang positif, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita pelajari, pantang menyerah. Wow, ini yang luar biasa. Iblis tidak pernah menyerah untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dia selalu mencari cara agar kita gagal. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sifat yang tidak mudah menyerah ini yang harus kita ambil. Jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Sangat mudah memang mengatakan jangan menyerah saat kita lagi dalam keadaan baik-baik saja. Mau makan apa saja tinggal pesan online, ya kan? Mau beli apa saja sekarang tinggal lihat online, klik beli. Usaha pekerjaan lagi banyak orderan, omset naik. Kita lagi mendapat promosi, naik jabatan. Mudah kita mengatakan jangan menyerah kepada orang lain. Tapi yang terjadi sebaliknya, jika sebaliknya yang terjadi dalam hidup kita,
Bagaimana? Omset menurun, mungkin kita harus dipotong gaji, atau mungkin kita harus di PHK. Apakah kita masih bisa berkata kepada orang lain, jangan menyerah? Apakah masih bisa? Saya pernah alami, saudara, situasi sulit sampai harus benar-benar pasrah kepada Tuhan. Besok sudah waktunya membayar orang, tetapi uangnya belum cukup. Saya tidak tahu dari mana. Kondisi seperti itu seakan-akan semuanya blank, dalam pikiran saya kosong. Sampai-sampai kadang mau berdoa itu tidak tahu lagi mau berkata apa sama Tuhan. Tapi dalam kondisi itu saya tetap menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya sangat suka pujian yang berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya imani itu, dan benar saudara, Tuhan menolong tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID, atau mungkin ada saudara-saudara yang sementara berjuang untuk bisa bertahan dari kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, atau mungkin ada teman-teman yang sementara berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Saya mau katakan, jangan menyerah. Dan tidak hanya sampai di situ, bangkit kembali. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengingatkan kami, menasihati kami, agar supaya kami bisa cerdik, kami bisa mengetahui tipu daya iblis, kami bisa berpikiran positif di masa-masa yang sulit ini, karena kami tahu masa depan kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk kami. Dan biarlah Tuhan, kami tidak menyerah dengan keadaan sekarang. Kami bangkit kembali karena kami tahu kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup memberkati, Tuhan yang sanggup memelihara hidup kami. Di masa sulit pun Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan terus melindungi dan memelihara hidup kami. Ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.